ya, di video kali ini aku akan membedah sebuah kasus nyata yang mungkin banyak sekali orang mengalami kejadian ini. Kita akan menganalisis sebuah dokumen email internal dari seorang manajer bernama Michelle kepada timnya. Nah, ini dia emailnya. Email ini adalah contoh email yang paling tidak sempurna dan bisa disebut dengan toxic leadership. Dan ada pelanggaran berat etika komunikasi bisnis. Mari kita bahas. Jadi, mari kita lihat kronologinya. Michelle adalah seorang manajer operasional bermaksud memberikan instruksi kerja harian kepada bawahannya. Dia ingin menegur kesalahan laporan, meminta tugas minggu lalu diselesaikan, dan mengabarkan bahwa hari ini akan ada rapat mendadak. Tujuannya sebenarnya wajar dalam dunia kerja, tapi cara penyampaian tertulisnya yang sangat kasar, intimidatif, dan tidak profesional. Dia membuka email dengan kata "Hai", menolak memberikan bimbingan dengan alasan tidak punya waktu, bahkan secara terang-terangan bilang kalau ada masalah mendadak jangan mengganggu dirinya. Janggal ya? Dalam ilmu komunikasi, dokumen ini tercatat melanggar 3 prinsip utama sekaligus. Yang pertama adalah prinsip audience karakter atau berpusat pada audiens. Komunikasi yang efektif harus memikirkan psikologi si penerima pesan. Misal justru sangat egosentris. Kalimat seperti "itu masalahmu", "bukan masalahku" menunjukkan hilang rasa empati dan langsung meruntuhkan psikologis dari si penerima. Yang kedua adalah purpose driven atau digerakkan oleh tujuan. Kalau tujuan misal adalah ingin laporannya cepat selesai dan tanpa salah, cara marah-marah begini justru tidak efektif. Dia menuntut hasil sempurna, tapi dia sendiri justru memutus jalur diskusi dan menolak bimbingan prosesnya. Yang ketiga adalah prinsip clarity based atau berbasis pada kejelasan. Ini yang paling parah, email Michelle penuh dengan keambiguan dan kebingungan. Dia bilang laporannya salah, tapi nggak tahu di bagian mana yang salah. Dia suruh menyelesaikan tugas tertunda, tapi dia sendiri mengaku nggak berpegang pada pendaftarnya. Dia bilang mau ada rapat, tapi nggak tahu jam berapa. Ini bukan instruksi kerja, namun teka-teki yang bikin frustasi. Apa ya dampak kalau gaya komunikasi seperti ini terus dibiarkan di dalam sebuah organisasi? Tentunya yang pertama terjadi keterlambatan operasional. Waktu berharga karyawan habis bukan untuk bekerja secara produktif, melainkan untuk menebak-nebak apa sih yang dimaksud dari keinginan atasannya. Yang kedua adalah demotivasi dan stres kerja. Tim akan bekerja di bawah tekanan ketakutan bukan karena loyalitas atau inovasi. Dan yang ketiga adalah lingkungan kerja menjadi tidak sehat. Dan perusahaan akan kehilangan talenta terbaiknya karena buruknya kepemimpinan. Aku akan memberikan solusi penulisan email perusahaan yang baik. Yang pertama adalah mengubah gaya komunikasi menjadi komunikasi yang baku dan terstruktur. Seorang manajer profesional harus memberikan arahan yang spesifik dan jelas kepada bawahannya. Coba bandingkan dengan revisi email ini. Lebih baik dan terstruktur kan? Daripada mengancam, misal seharusnya memilih kata-kata yang profesional, menyapa dengan hangat, dan menunjukkan bagian mana sih yang salah dari proposal tersebut. Lalu misal juga harus mengajak diskusi jika ada kendala teknis. Untuk masalah rapat, dia memberikan arahan koordinasi alternatif ke rekan kerjanya jika dia sedang tidak di tempat. Jauh lebih profesional dan memotivasi bukan? Kesimpulannya adalah kata-kata yang kita pilih dalam dunia kerja itu mencerminkan kualitas kepemimpinan kita. Menjadi tegas sebagai atasan itu wajib, tapi menjadi kasar dan tidak jelas hanya merugikan keefisien organisasi. Email yang baik harus membangun jembatan kolaborasi, bukan menciptakan benteng kecemasan untuk para bawahannya.